Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nida Sipa Rohimatuz Zahra dengan NIM 118210041, Sahida Zuria Hijah dengan NIM 118210053, dan Siti Rani Nur Fadilah dengan NIM 118210063 akan membahas tentang hubungan dan perbedaan filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Bagian A yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Kata filsafat terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Pengertian filsafat pendidikan Islam menurut Muzayyin Arifin mengemukakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya yaitu suatu konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan Al-Quran dan hadis atau ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan sebuah kajian filosofis yang membahas tentang berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dari pendidikan tersebut dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara ringkas bahwa filsafat Islam adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Adapun filsafat pendidikan menurut Jalaluddin adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan dan merupakan penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan filsafat pendidikan menjadi sedemikian penting sebab ia menjadi dasar yang menjadi tumpuan suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan berperan penting dalam suatu sistem pendidikan karena ia berfungsi sebagai pedoman bagi usaha-usaha perbaikan. Adapun menurut Marimba, filsafat pendidikan merupakan suatu pemikiran mendalam yang sistematis tentang masalah pendidikan. Jadi, dapat dijelaskan bahwa hakikat pendidikan merupakan pemikiran yang berlandaskan pada filsafat pendidikan atau sebaliknya, filsafat yang diterapkan dalam berbagai usaha pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Pendidikan itu sendiri ada istilahnya, ada beberapa istilahnya yaitu at-tarbiyah, at-ta'dib, sama at-ta'lim. Tetapi yang familiar itu kata at-tarbiyah. Kemudian pengertian ilmu pendidikan Islam menurut Beni Ahmad S. dan Hendra A. mengemukakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah akumulasi pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diajarkan, dibinakan, dan dibimbing kepada manusia sebagai peserta didik dengan menerapkan metode dan pendekatan yang islami dalam tujuan membentuk peserta didik yang islami dan bertujuan membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim. Sebenarnya tujuan filsafat pendidikan Islam tersendiri yaitu diharapkan bagi generasi modern mencontoh sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnah Nabi dan mengamalkan ilmu terhadap sesama umat muslim.
Pendidikan Islam bertugas mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berjalannya nilai Islami yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sejalan dengan tuntunan kemajuan atau modernisasi kehidupan masyarakat akibat pengaruh budaya asing yang masuk, pendidikan Islam memberikan fleksibilitas perkembangan nilai-nilai dalam ruang lingkup konfigurasinya. Nilai Islami yang harusnya dikembangkan pada setiap individu melalui proses kepribadian adalah berwatak dinamis dalam konfigurasi normatif yang tak berubah sepanjang masa. Dalam dunia keislaman, ajaran filsafat pendidikan Islam yang berperan sebagai pondasi atau dasar proses pembelajaran yang akan diaplikasikan. Jika pendidikan menjadi dasar pelaksanaan tercapainya suatu tujuan, maka fungsi dari filsafat pendidikan Islam berpedoman atau acuan untuk pembelajaran itu sendiri. Demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran, filsafat pendidikan Islam harus meletakkan dasar pemikiran terhadap konsep tentang akhlak mulia. Segala aspek dalam pendidikan pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Dalam mengkaji sesuatu, kita harus paham betul mengenai fungsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu materi tentang hubungan filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Nah, hubungan antara filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam sendiri dapat dilihat dari pertama yaitu persamaannya. Nah, persamaannya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam adalah sama-sama mengkaji tentang pendidikan Islam. Kita dapat lihat dari subpokok judulnya, yaitu pertama filsafat pendidikan Islam, kemudian ilmu pendidikan Islam. Yang membedakannya itu dari segi kata filsafat dan ilmunya. Yang kedua yaitu sama-sama bersumber dari ajaran Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam sama-sama bersumber dari ajaran agama Islam. Nah, bersumber pula dari sumber umat Islam, yaitu di antara lain adalah Al-Quran, hadis, as-sunnah, kemudian perilaku Rasul, ada juga kehidupan sehari-hari yang bisa kita teliti. Nah, kemudian menurut Zuhair ini mengungkapkan bahwa dari segi metodologi ilmiah ternyata ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filosof dari kalangan kaum muslimin adalah merupakan perintis-perintisnya. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam sendiri berhubungan karena filosof terdahulu itu mereka bersumber dari situ gitu. Nah, pola pikir rasional dalam dunia ilmu pengetahuan berasal dari filosof Islam, tokoh filosof muslim yang terkenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan yang lainnya merupakan sebagai filosof dan ilmuwan muslim yang menjadi pionir pengetahuan dalam bidang ilmu empiris pada saat ini. Jadi adanya filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam sendiri itu diantaranya pemikiran dari beberapa filosof terkenal muslim yang tadi telah disebutkan, contohnya Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, di mana mereka sendiri bersumber dari ajaran Islam, pola pemikiran mereka. Kemudian walaupun tidak secara eksplisit, filsafat Islam berpengaruh terhadap pembentukan ilmu-ilmu kependidikan seperti misal dari Al-Farabi atau Ibnu Sina atau Ibnu Rushd atau Al-Kindi tidak langsung, oh ini loh filsafat pendidikan Islam, tidak, tapi mereka dijadikan landasan bagi pendidikan baik teoritis maupun praktis. Makanya tidak dipungkiri pemikiran para filosof muslim ini sedikit banyaknya memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan Islam, baik teoritis maupun praktis. Baik mengenai tujuan-tujuan kurikulum, metode mengajar, cara memperlakukan murid-murid, kewajiban guru, hak-hak guru beserta murid, dan lain sebagainya. Kemudian, hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan ini menjadi penting sekali gitu. Sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat
pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, terdapat kesatuan yang utuh antara filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir yaitu perbedaan filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Jika ada hubungan, pastinya terdapat perbedaan. Nah, perbedaan tersebut ada karena metode, objek, sistematika terhadap filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam itu berbeda. Nah, perbedaan filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam dilihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama dari objek kajiannya. Filsafat pendidikan Islam pada umumnya membicarakan tentang pendidikan Islam secara material atau lapangan dan membicarakan hakikat pendidikan Islam secara formal. Nah, kalau ilmu pendidikan Islam itu membicarakan tentang bagaimana teori-teori pendidikan Islam. Nah, objek material atau lapangan, filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang realita, sedangkan objek material ilmu pendidikan Islam bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu itu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak, sedangkan filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Nah, kalau objek formal atau dilihat dari sudut pandang filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendasar, dan mendalam. Nah, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Nah, di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Nah, yang kedua, dilihat dari metodologi, filsafat pendidikan Islam itu cenderung berpikir logis spekulatif atau komparatif, yaitu berpikir secara mendalam dengan keadaan tenang dan sunyi untuk mendapatkan kebenaran tentang hakikat yang difikirkan, dan juga bersifat normatif. Normatif itu mencari atau menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan nyata. Nah, ilmu pendidikan Islam itu merujuk ke logis empiris, rasional. Rasional yaitu bersumber pada pikiran. Rasio dan jiwa manusia, empiris adalah berdasarkan pengalaman manusia melalui dunia luar yang dapat ditangkap dengan panca indera. Tak hanya itu, ilmu pendidikan Islam juga cenderung materialistik dan kuantitatif. Nah, filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu pendidikan Islam haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh karena itu, nilai ilmu pendidikan Islam terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat itu timbul dari nilainya. Nah, yang terakhir dilihat dari fungsi. Fungsi pendidikan Islam mempunyai fungsi normatif, menetapkan aturan, deskriptif, menjelaskan dan menggambarkan, dan evaluatif. Nah, sedangkan fungsi ilmu pendidikan Islam mempunyai fungsi teoritis, atau digunakan sebagai sebuah teori untuk mengkaji pendidikan Islam. Nah, fungsi pendidikan dalam perspektif Islam adalah proses penanaman nilai-nilai ilmiah pada diri anak didik, sehingga mereka mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Nah, pendidikan Islam itu bertanggung jawab terhadap dinamika dan harmonisasi kebudayaan manusia. Keberadaannya bukan bersifat destruktif yang mencabut keseluruhan akar budaya manusia, akan tetapi bersifat lentur dan toleran terhadap perkembangan kebudayaan umat manusia. Nah, sikap yang demikian ini merupakan implikasi dari ajarannya yang universal dan kosmopolitan, serta membawa rahmat bagi seluruh alam.
Nah, filsafat itu memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan dalam pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu pendidikan Islam itu bersifat deskripsif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir dan yang Mungkin cukup sekian materi yang kita bahas. Bila ada pertanyaan, maka bertanyalah.